Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pejuang perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama aku Dimas Abdullah dan aku merupakan adalah mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi kepada seluruh teman di seluruh Indonesia bagaimana perjuangan aku agar bisa kuliah di tahun 2021 ini. Udah berbagai cara untuk mencoba, mulai dari jalur SNMPTN, SMPN, SPAN-PTKIN, dan akhirnya aku bisa lolos di jalur SPAN-PTKIN di UIN Wali Songo Semarang. Nah, sebelum itu aku juga di sini memberikan tips dan kayak sedikit nasihat sih kepada seluruh teman-teman yang sedang mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2021 ini, yang hasilnya nanti akan diumumkan pada tanggal 14 Juni mendatang. Nah, tapi sebelum itu di sini aku memberikan ucapan selamat dulu kepada teman-teman yang telah lulus di jalur SNMPTN tahun 2021, jalur SMPN dan jalur SPAN-PTKIN. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur karena kalian sudah bisa duduk di bangku perguruan tinggi yang kalian inginkan. Ingat, jangan lupa bersyukur karena masih banyak siswa di seluruh Indonesia ini yang sampai saat sekarang ini belum tentu nasibnya kuliah di mana, jurusan apa, lolos nggak ya nanti di UTBK SBMPTN tahun 2021. Nah, jangan lupa bersyukur ya. Sebelum aku memberikan tips atau nasihat untuk teman-teman yang akan mengikuti UTBK SBMPTN 2021 yang hasilnya akan diumumkan pada tanggal 14 Juni mendatang, aku mau berbagi sedikit pengalaman aku mengikuti SNMPTN tahun 2021. Nah, jadi SNMPTN ini merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri di mana tidak semua siswa bisa mengikuti. Karena apa? Karena siswa yang masuk ke dalam peringkat sekolah saja yang sudah ditentukan kuotanya oleh LTMPT. Jadi, nggak semua siswa bisa mengikuti SNMPTN ini. Dan alhamdulillah di SMA Negeri 1 Lintawogo untuk jurusan IPS, alhamdulillah aku berada di posisi peringkat pertama untuk pemeringkatan SNMPTN tahun 2021. Ya pasti senang banget ya dapat peringkat 1. Jadi aku waktu itu kalau nggak salah aku ngambilnya pilihan satunya PTN-nya Universitas Indonesia jurusan Sosiologi, dan PTN 2-nya aku ambil Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebenarnya teman-teman, aku sangat berharap banget bagaimana supaya aku ini lolos SNMPTN tahun 2021. Berharap banget aku bisa masuk di Universitas Indonesia. Karena aku tuh dari kelas 10 udah mimpi-mimpikan kan sampai ke jadi wallpaper HP Universitas Indonesia itu kan aku pasang di wallpaper HP aku, Universitas Indonesia jurusan Sosiologi. Nanti aku udah cari-cari, ternyata Sosiologi itu nanti kita dapat gelarnya nanti SSOS. Nah, singkat cerita teman-teman, pengumumannya itu waktu itu pada tanggal 22 Maret tahun 2021 jam 3 sore. Saking penasarannya aku, waktu itu aku lagi kalau nggak salah aku lagi ujian akhir sekolah. Aku ujian itu sesi 4, jadi aku pulangnya itu waktu itu jam setengah 2. Nah, saking penasarannya aku gak mau pulang, aku mau di sekolah terus sampai pengumuman SNMPTN keluar. Nah, singkat cerita nih teman-teman, akhirnya jam yang aku tunggu-tunggu tuh udah sampai aku udah buka laptop kan, itu udah aku buka linknya, dan sampai pada titik 5, 4, 3, 2, 1 itu tiba-tiba link yang aku buka itu langsung error. Kenapa? Karena begitu banyak siswa yang mengikuti SNMPTN tahun 2021 ini, jadi pasti error lah linknya itu kan. Jadi aku panik kan, kenapa linknya langsung error? Jadi aku berusaha bukanya di HP. Aku ambil handphone aku dan aku buka link yang mirror di pengumuman SNMPTN UI SCID. Dan ternyata teman-teman, aku kan udah berharap banget nih lolos ketika aku udah masukkan nomor pendaftaran, masukkan tempat tanggal lahir, dan ternyata yang keluar itu adalah tanda teteng merah atau aku gagal dalam SNMPTN tahun 2021. Tulisannya di situ kalau aku nggak salah ya, Anda dinyatakan tidak lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi
tahun 2021. Jangan menyerah karena masih ada UTBK SBMPTN tahun 2021. Itu sumpah itu merupakan hal yang paling menyedihkan dalam sejarah hidup gue. Aku masih ingat air mata tuh langsung turun seluruhnya, nggak tahu mau bilang apa. Langsung teman-teman di samping bilang lulus nggak, langsung bilang aku nggak lulus. Oh kenapa nggak lulus? Jadi itu air mata tuh langsung turun semuanya. Aku ternyata nggak lulus SNMPTN tahun 2021 ini. Dan yang lebih menyakitkan itu apa teman-teman, ketika teman-teman semua tuh share di grup, alhamdulillah lulus di universitas ini, jurusan ini, alhamdulillah aku lulus. Itu lebih menyakitkan teman-teman. Dan yang paling menyakitkan itu ketika ibu aku waktu itu nelpon aku setelah pengumuman SNMPTN itu. Dia telepon aku sampai gak pernah diangkat karena sumpah jujur ya, aku pengen banget lulus SNMPTN di Universitas Indonesia jurusan sosiologi. Itu aku sudah kayak kelas 10 udah nyiapinnya semuanya supaya aku bisa lolos di UI sosiologi. Namun ternyata aku gak lulus, sampai guru BK aku nyaranin ikut UTBK. Aku bilang aku mau ikut UTBK. Sakit nangis dan aku gak mau pulang karena aku sedih sekali rasanya gak lolos SNMPTN itu teman-teman. Nah singkat cerita, aku langsung bilang ke diri aku seperti ini. Mungkin itu menurut kamu rencana kamu paling indah, tapi buat Allah itu bukan rencana terbaik untuk kamu. Yakinlah, nanti pasti ada Allah dan nyiapin tempat buat kamu kuliah yang sesuai banget dengan minat dan bakat lu. Mas gua bilang ke diri gue seperti itu. Dan aku putuskan untuk aku menunggu pengumuman dari SNMPTN dan SNMPTN tahun 2021. Nah, untuk pengumuman SNMPTN sendiri itu pada tanggal 6 April, alhamdulillah aku lolos di Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Pariwisata. Nah, sebenarnya aku pengen banget sih kuliah di Teknik Pariwisata karena aku udah lihat, karena situ mempelajari bagaimana tentang wisata, apalagi aku yang suka traveling, jadi kayak gimana ya, suka banget gitu. Namun pada akhirnya aku bilang pada diri aku, tenang aja dulu, kita tunggu pengumuman SNMPTN. Aku ambilnya SNMPTN itu untuk pilihan satunya Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, yang ada dalam pikiran aku waktu itu supaya aku lolos di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Aku pengen banget kuliah di jurusan itu dan aku pengen banget kuliah di Pulau Jawa. Nah, singkat cerita pada tanggal 12 April tepatnya jam 1 ketika aku lagi nemenin teman aku lagi UTBK, dan alhamdulillah kan pas aku buka masuk pendaftaran. Nah, keluar pertanyaan-pertanyaan. Nah, aku pertamanya bingung, ini aku lulus apa enggak sih, karena pertanyaan-pertanyaan aku isi, ini tangan dan bentar kan, ngisi semua, dan akhirnya selamat, Anda dinyatakan lolos pada seleksi SNMPTN tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wah, itu kayak udah plong banget, hati senang banget, nggak tahu mau bilang apa ya. Alhamdulillah banget. Aku itu langsung sujud syukur waktu itu ketika aku lolos di Universitas Islam Wali Songo Semarang ini. Dan kayak apa ya, kayak apa yang aku cita-citakan itu tercapai gitu. Dan ternyata benar kalau Allah itu udah nyiapin tempat yang baik untuk kita yang sesuai dengan minat dan bakat aku. Alhamdulillah banget aku lulus dan sudah mendaftar ulang di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, selanjutnya aku mau berikan sedikit bukan nasihat atau bukan mau ngajarin teman-teman, tapi kayak aku memberikan motivasi buat teman-teman yang sampai saat sekarang ini belum tentu lolos di mana, belum tentu jurusan apa, belum tentu kuliahnya di mana, karena sedang menunggu hasil dari UTBK SBMPTN tahun 2021 yang akan diumumkan
14 Juni mendatang. Nah, di sini aku yang pertama ya, untuk teman-teman yang nantinya pada tanggal 14 Juni mendapatkan bendera biru atau yang artinya kamu lolos di UTBK SBMPTN tahun 2021. Aku mau ucapin selamat. Jangan lupa bersyukur karena kamu itu bisa menembus perguruan tinggi yang kamu inginkan dengan usaha kamu sendiri. Kamu datang ujian, kamu menjawab soal semuanya, dan akhirnya hasilnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu lolos gitu kan. Jadi aku ucapin selamat, jangan lupa bersyukur, dan segera mendaftar di perguruan tinggi atau di laman-laman web yang sudah disediakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Dan yang nantinya untuk teman-teman yang pada tanggal 14 Juli nanti yang keluarnya malah bendera merah, aku bilang ya, ingat kata-kata aku, jangan sedih, jangan putus asa, jangan bilang ini akhir dari perjuangan kamu untuk kuliah. Enggak, sama sekali. Catat, jangan sedih, jangan menyerah, jangan bilang ini akhir dari perjuangan kamu. Ingat itu. Buat kamu yang gak lulus, tetap semangat. Langkah yang selanjutnya kamu lakukan adalah kamu bangun semangat kamu lagi dan kamu cari informasi-informasi seputar seleksi mandiri di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Karena aku lihat udah banyak perguruan tinggi yang udah buka jalur mandirinya. Gak ada gunanya bersedih. Kenapa? Karena pengalaman aku di SNMPTN tahun 2021, walaupun aku mau nangis gimana pun, mau apapun yang aku lakukan untuk jungkir balik gitu, gak akan merubah bendera merah itu menjadi biru gitu. Jadi jangan sedih, tetap fokus. Gue harus kuliah apapun caranya. Nah, sekarang sudah buka itu jalur-jalur mandiri di perguruan tinggi. Kamu cari informasi, kamu persiapkan diri kamu mulai dari sekarang. Kamu bahas-bahas lagi soal karena ada juga yang lewat jalur mandiri prestasi, ada juga yang lewat jalur mandiri berbasis ujian tulis. Persiapkan diri kamu dari sekarang, persiapkan mental kamu nantinya. Aku doain buat seluruh para pejuang PTN di seluruh Indonesia, semoga tahun ini kamu mendapatkan perguruan tinggi yang kamu inginkan, kamu mendapatkan jurusan yang kamu inginkan. Semoga Allah memudahkan jalan kita untuk menuju perguruan tinggi kita masing-masing. Nah, untuk yang mau masuk kelas 12, sekarang ini kan mau udah naik kelas. Jangan lupa prepare dari sekarang, jangan bilang nanti, karena yang seperti aku bilang, persiapkan dirimu dari sekarang, karena 6 bulan itu bukan waktu yang lama gitu. 6 bulan itu waktu yang cepat untuk membahas semua materi di kelas 12 untuk persiapan UTBK nanti. Nah, karena apa? Karena ingat ya kata-kata aku ini, pergi tanpa persiapan atau tampil tanpa persiapan itu turun akan tanpa kehormatan. Ingat itu. Tampil tanpa persiapan, turun tanpa kehormatan. Yang artinya apa? Jika kita ujian UTBK tanpa persiapan, ya hasilnya pasti akan bertolak belakang dengan apa yang kita impikan. Nah, mungkin itu semangat dari aku buat kalian untuk seluruh pejuang PTN di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa saat ini lagi pandemi COVID-19, jangan lupa menerapkan 3M, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sekian dari aku. Salam untuk pejuang seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.